Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Sriwidi Antari, saya dari kelas C dengan NIM P071242200185, saya mahasiswa afiliasi jurusan kebidanan. Hari ini saya akan melakukan praktikum intranatal care, yaitu pertolongan persalinan dengan 60 langkah APN dan asuhan bayi baru lahir dalam waktu 1 jam pertama. Yes, selamat pagi. Iya, saya dengan Bida Widi. Oh, Ibu Dian ya. Iya, gimana Ibu? Oh, ini bukunya ya. Gimana? Ibu ada keluhan? Iya Bu, udah mulai kontraksi dari kemarin Bu. Oh, dari jam berapa kontraksinya? Jam 8 malam. Jam 8 malam. Oke, silakan Ibu duduk dulu ya. Oke. Kontraksi dari jam 8 malam. Ibu ada keluar lendir darah? Iya, jam 8 itu Bu keluar Lendir darah jam 8 malam. Oke. Oh iya, Ibu ini perkiraannya tanggal 19 Oktober ini Bu ya, hari Seminggu. Baik Ibu, nanti kita akan periksa lebih lanjut. Nah, ini sekarang lagi kontraksi? Iya, tapi sekarang nggak terlalu ya. Tadi baru Bu. Oh iya. Ibu diganti ininya ya, dipakai kainnya, Ibu bisa ganti bajunya. Nanti dia akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Ya, nih silakan Ibu ke toilet dulu ya. Oke, Ibu coba timbang dulu nih. Iya. Pelan-pelan ya. Ibu ada suami? Ada Ibu, masih di parkiran. Oh, di parkiran. Oke. Ya, sudah. Turun dulu Ibu. Oh, bisa miring ke kiri dulu dan cuci tangan dulu untuk persiapan pemeriksaan. Ibu relax, tarik nafas tenang Ibu nge. Iya. Oke Ibu, silakan kembali posisi berbaring sebentar nih. Saya bantu periksa tekanan darah dan cek suhu ya. Silakan Ibu, mohon maaf nih. Tekan di sini. Cut dulu krim. Ibu, keluar dari darahnya dari sejak kapan nih? Dari tadi malam. Oh, dari kemarin malam. Ya, itu warnanya gimana? Baru coklat atau udah merah? Udah kemerahan. Merah. Coklat terus langsung. Oh, gitu nih. Makanya langsung saya pagi ini sih. Oh, gitu ya. Tapi dapat istirahat kemarin? Oh, dapat sih Bu, tapi gitu. Oh, enggak. Nggak begitu tenang Bu. Bentar ya, yang saya dulu. Hasilnya normal Ibunya, 110/80. Ya. Ada selain lendir darah ada pengeluaran lain Ibu? Misalnya cairan merembes. Iya Bu, ada Bu, tapi nggak terlalu banyak sih. Ya, Bu Dian, mulai sakit-sakit perut kontraksi itu dari jam berapa? Mulainya sih dari sekitar jam 8-an itu Bu. Jam 8 malam kemarin ya? Iya. Oh, terus keluar lendir darah nih kan jam? Udah keluar lendir awalnya tuh jam 8. Terus malam itu bentar lagi. Terus saya baru ngeliat lagi jam 12. Jam 12 malam udah keluar lendir darah berarti Darah, ya? Oke. Jadi Gimana? dari jam 8 itu terjadi. Gimana perasaan Ibu?
Takut sih Bu, tapi senang. Tapi senang ditegang Iya, ya. ditegang. Nih, suhunya normal Bu ya, 36,2 nih. Yang cek nadinya dulu nih Ibu nih. Relax ya, coba atur nafasnya. Oh iya, mulai kontraksi lagi perutnya. Nih. Iya. Oke, nadinya 84 kali per menit ya. Oke, sekalian cek nafasnya sudah. Oke, relax dulu nih. Ibu ada sesak? Enggak. Nafasnya biasa, long ya. Oke, nggak ada nafas berat. Nah, kita sudah biasa ya latihan Ya, nafas yoga ya. ya. Nih. Oke, bagus. Iya, nafasnya sekitar 20 kali per menit. Nih, normal Ibu ya. Ibu, saya izin ya untuk melakukan pemeriksaan di wajah. Nih. Nah, coba tenang dulu, relax. Mohon maaf Ibu nih. Ya, pemeriksaan wajah tidak ada kelainan, tidak ada bengkak, wajah juga tidak pucat. Kemudian di mata, lihat ke atas Ibu, bagus. Konjungtiva mata tidak pucat, warnanya merah muda. Kemudian sklera juga putih. Nah, kemudian Ibu ada sariawan, ada sakit gigi? Tidak ada ya, semua normal nih. Ya. Kemudian mulut, bibirnya lembab ya, Ibu tidak mengeluh, tidak ada nyeri, tidak ada sariawan atau tidak ada bisi bengkak. Ya, oke. Mohon maaf Ibu, saya cek ya di sekitar leher. Leher tidak ada kelainan, kemudian tidak ada pembengkakan kelenjar limfa, tidak ada bendungan vena jugularis, kemudian tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Oke, semuanya normal. Oke, Ibu masih nyaman dengan posisi seperti ini? Masih. Kalau misalnya ada sesak atau nafasnya agak berat, biar saya atur posisinya ya. Enggak Bu, Ya, masih nyaman. nanti dibilang saja ya. Nah, sekarang kita melakukan pemeriksaan di dada ya. Silakan Ibu angkat satu dulu. Mohon maaf Ibu ya. Oke, saya raba sebentar. Oke. Di dada tidak ada kelainan. Kemudian angkat lagi satu Ibu. Ayo, tangan kirinya. Oke, kedua bentuk payudara simetris. Kemudian mohon maaf Ibu ya, saya lihat di puting susunya nggih. Oke, puting susunya menonjol. Ibu sering ya perawatan payudara? Iya. Bagus sekali Ibu nggih. Kedua puting susu menonjol. Oke, sudah mulai terlihat. Mohon maaf Ibu, Ibu sudah pernah melihat ada pengeluaran kolostrum? Oh, sudah. Sudah, wah bagus sekali ya. Nih, sudah mulai ada pengeluaran juga kolostrum. Kemudian payudara kondisinya bersih, tidak ada kelainan. Kemudian di areal ketiak tidak ada pembengkakan. Kemudian tidak ada kelainan, tidak ada nyeri. Oke, silakan Ibu turunkan lagi kedua tangannya. Nih, Ibu, sekarang saya akan lakukan pemeriksaan di perutnya. Ibu relax nih, sekalian yang mau hitung kontraksinya. Nih, ya relax Ibu ya. Mohon maaf yang buka Ibu nih. Oke. Nah, di perut, kondisi perut, pembesaran perut sesuai dengan umur kehamilan. Kemudian arahnya melebar, tidak ada bekas luka operasi. Ini kan hamil anak pertama Ibu Iya. ya. Kemudian ada linea nigra, kemudian ada strike marks, ada strie gravidarum. Nah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan. Ibu relax nih. Leopold 1. Mohon maaf Ibu ya. Oke. Kita tentukan TFU tinggi fundus uteri itu 3 jari di bawah PX. Kemudian kita hitung sampai di atas simfisis. Kemudian McDonald 33 cm. Kemudian kita lakukan Leopold 2. Oke, silakan Ibu ditekuk kakinya. Ya. Oke, mohon maaf Ibu nih. Leopold 2. Oke, teraba bagian kecil janin di sebelah kanan Ibu.
di sebelah kanan perut ibu. Kemudian di sebelah kiri perut ibu teraba bagian yang memanjang dan ada tahanan, yaitu punggung bayi. Oke, kemudian Leopold 3. Mohon maaf ibu nge. Di bagian atas perut ibu teraba bagian bulat, lunak, bokong. Kemudian di bagian bawah perut ibu teraba bagian bulat, melenting, dan tidak bisa digoyangkan. Oke. Kemudian, Ibu permisi nggih, yang akan lakukan pemeriksaan Leopold 4. Ibu silakan luruskan kakinya. Mohon maaf Ibu, saya membelakangi Ibu. Oke, Leopold 4. Untuk mengetahui seberapa bagian besar penurunan bagian terendah bayi. Jadi, posisi tangan divergen. Artinya kepala sudah sebagian besar memasuki pintu atas panggul. Oke nih. Kemudian perlimaan, kedua jari tangan pemeriksa tidak bertemu dengan posisi tangan divergen. Oke, ya. Nah, ini kontrasinya mulai datang ibunya. Tugas ibu adalah mengatur nafas. Ibu tarik nafas tenang ibu ya. Saya akan hitung kontrasinya nih sebentar. Ya, terus tarik nafas tenang ibu. Kelola nafasnya dengan baik ibu nih. Nah, kalau ibu bisa mengelola nafas dengan tenang, dengan nyaman, nanti akan menjadi energi. Ya, nah pintar sekali ibu. Nah, seperti waktu yoga itu, tarik nafas tenang, kembungkan perutnya, rileks. Oke, bagus sekali. Saya hitung dulu kontrasinya ibu nih. Menghitung kontraksi dalam 10 menit pertama. Durasinya. Oke. Nah, bagus sekali. Oke, terus kontraksinya ini bagus sekali ibu. Ya, ibu pintar sekali, sudah bisa mengolah kontraksi dengan baik. Oke, nafas tenang ibu. Iya, pintar. Ini becek sekali ibu. Ya, aduh bagus sekali. Oke, stop. Nah ibu, ini kontrasinya udah semakin kuat bu ya. Tadi tiang pantau, ini kontrasinya dalam 10 menit sudah 3 kali. Dan sekalinya kontrasi ini durasinya udah sampai 45 detik. Ya, jadi sudah bagus sekali. Kontrasi ini yang memang kita harapkan ibu ya, untuk nanti memulai tahapan persalinan. Ya ibu ya. Nih becek ibu ya. Nah sekarang dia mau cek detak jantung bayinya dulu ya. Ibu tenang ya. Posisi punggung bayi berada di sebelah kiri. Tangan pemeriksa menyentuh nadi pasien. Oke, kita lihat ke jam. Dalam 1 menit kita hitung detak jantung janin. Oke. Iya, bagus. Detak jantung kuat, teratur. Detak jantung janinnya 140 kali per menit. Normal ibu ya? Iya, normal. Detak jantung normal 120 sampai 160 kali per menitnya. Ini becek sekali ibu ya. Oke, ibu, ini bapaknya sudah datang. Nah, bapak tadi kan sudah melakukan pemeriksaan pada ibu, nggih. Niki pemeriksaannya sudah bagus, normal semua. Ibunya juga sudah bagus, sudah bisa mengelola nafasnya dengan baik. Nah, dari pemeriksaan tadi semuanya sudah baik. Sekarang dia akan melakukan pemeriksaan di genitalia, di vaginanya ibu, sekaligus melakukan pemeriksaan dalam, ya. Nah, sebelumnya dia akan melakukan persiapan dulu, mau cuci tangan dulu. Nanti ibu bisa dibantu bapak, nggih. Boleh dikasih minum dulu. Ibu bisa tiduran dulu miring ke kirinya sambil yang nanti melakukan pemeriksaan, ya. Nih, silakan ibu tiduran dulu. Ya. Nih.
Oke, porsio konsistensi lunak, kemudian pembukaan 7 cm, penipisannya sudah 80%, selaput ketubannya utuh, presentasi kepala, denominator ubun-ubun kecil, posisinya melintang, molase 0, penurunan sudah di Holtz 2+, station -1, bagian kecil tidak ada, tidak teraba tali pusat. Oke, untuk pemeriksaan panggul, kesan panggulnya normal, di mana promontorium tidak teraba, konjungtiva diagonalis 13,5 cm, conjugata vera 11 cm, linea innominata kanan dan kiri, teraba sepertika bagian, dinding panggulnya konvergen, kemudian sakrumnya konkav, spina ischiadikanya tumpul, oscoccygeus dapat didorong ke belakang atau fleksibel, kemudian arcus pubisnya lebih dari 90 derajat. Nah, semua kesan panggulnya normal. Kemudian kita lihat di perineum tidak ada, perineumnya elastis, lentur, kemudian di anus tidak ada hemoroid. Oke, nah, silakan Ibu, boleh sebentar Ibu nih. Agak sedikit bokongnya Ibu. Iya. Silakan luruskan kakinya Ibu. Nih, Ibu selamat ya, ini sudah bukaan 7 Ibu ya, udah sebentar lagi Niki ya. Kepala adik bayinya sudah di bawah Niki Ibu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ibu, dia cuci tangan dulu ya. Niki semua kondisinya sudah bagus. Ibu bisa miring ke kiri dulu ya. Oke, Ibu, silakan. Ya, Ibu bisa luruskan dulu sebentar. Yang lihat di kaki. Oke, di kaki Ibu tidak ada bengkak ya, tidak ada varises juga, semuanya normal Ibu ya. Di tangan juga tidak ada bengkak ya, semua normal nih. Sekarang Ibu silakan pelan-pelan bangun, miring dungut. Nah, pintar sekali Ibu, tenang ya. Nah, silakan agak maju sedikit duduknya. Yang akan lakukan pemeriksaan rangka patella ya, untuk mengetahui kondisi saraf di ekstremitas bawah Ibu. Sedikit duduk. Nih, nyaman Ibu? Nyaman Bu. Oke, maaf Ibu ya. Oke, luas saja kakinya. Ya. Ya, bagus Ibu nih. Oke, Ibu, silakan. Ya, Ibu bisa luruskan dulu sebentar. Yang lihat di kaki. Oke, di kaki Ibu tidak ada bengkak ya, tidak ada varises juga, semuanya normal Ibu ya. Di tangan juga tidak ada bengkak ya, semua normal nih. Sekarang Ibu silakan pelan-pelan bangun, miring dungut. Nah, pintar sekali Ibu, tenang ya. Silakan agak maju sedikit duduknya. Yang akan lakukan pemeriksaan rangka patella ya, untuk mengetahui kondisi saraf di ekstremitas bawah Ibu. Sedikit duduk. Nih, nyaman Ibu? Nyaman Bu. Oke, maaf Ibu ya. Oke, luas saja kakinya. Ya. Ya, bagus Ibu nih. Nih, Ibu, Bapak, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan ya. Jadi semua pemeriksaannya bagus, dan tadi juga sudah melakukan pemeriksaan dalam, dan ini sudah menunjukkan tanda-tanda persalinan ya. Apalagi ini bukanya sudah bukaan 7 ya. Jadi kalau bisa saya sarankan Bapak dan Ibu bisa tinggal dulu di sini, karena
kita bisa memantau untuk persiapan persalinannya. Gimana Bapak Ibu? Ya. Di sini aja diamnya. Ya, gimana Bapak? Ya, Sini Bapak, aja, Bapak Bu. Ibu sudah membawa perlengkapan? Udah dari Dari mobil. mobil semua lengkap nih, becik sekali. Nanti Tiang akan cek semua perlengkapannya. Nanti Ibu akan saya pindahkan ke ruang bersalin, ke ruang VK ya, untuk pemantauan selanjutnya. Nah sekarang Tiang minta Bapak nanti sebagai pendamping, Bapak sudah tahu apa saja nanti perannya Bapak nanti selama di ruang bersalin? Bantu ibunya untuk minum. Untuk ini bantu ngurut-ngurut punggungnya kalau sakit. Bener ya Bu kan? Iya benar sekali Bapak ya. Kemarin kan Bapak sudah ikut ya di kelas ibu hamil ya. Nah jika seperti itu dah ya, nanti Tiang akan bimbing juga untuk apa saja nanti yang perlu Bapak bimbing nanti untuk Ibu ya. Nah sekarang Ibu sudah makan? Sudah. Tadi pagi sudah Ya, makan? Apa tadi Ibu pagi. sudah makan tadi pagi? Saya sarapan bubur Bu. Sarapan bubur jam berapa Ibu sarapan bubur? Sekitar jam 7-an. Jam 7. Ya. Bubur saja atau ada telur, ada tambahan ada daging? telur, Bu. Telur Ya. ya. Terus ada tambahan lain lagi selain bubur? Isi sayur Bu. Isi sayur lengkap ya. Lumayan Ibu makan tadi pagi? Lumayan Bu. Lumayan Ya. ya. Jadi tidak ada muntah ya. Tidak. Sekarang ada mual? Enggak Bu. Enggak. Kalau minum air gimana? Masih bisa? Bisa Bu. Bisa, iya. Nah nanti, apalagi Miki sudah buka 6, Ibu bagus ya, sudah ada menyiapkan nutrisi. Ya. Biasanya kalau sudah di bukaan besar, tidak terlalu mampu nanti konsumsi karbohidrat yang terlalu berlebih. Ya. Nanti Bapak bisa kasih Ibu minum teh boleh, ya. Bu. Bapak ada bawa minum apa lagi? Saya udah bawa ini teh manis tadi saya dibekelin sama ibu saya untuk anak. Nika becik sekali ya. Nanti kasih minum teh manis, terutama air Nika. Jadi makanan yang mudah dicerna ya. Sekarang nanti Tiang bantu kasih madu. Ibu bisa kan minum madu? Madu ya. Iya, biar nanti tenaganya bagus. Nanti kelola nafasnya dengan baik, Ibu ya. Nah sekarang kita siap-siap ke ruang bersalin, Ibu ya. Bapak juga bisa dampingin ya. Berarti dia ngambil barang dulu nabi Iya, ini. oh ya Ibu lagi satu, Ibu kan bilang mau- mertua iya, ke Jatin mau ke ya. Jatin, ya. Ya nanti untuk membanten atau ngaturin sajian api, kita ada pelinggih di depan. Nanti bisa di parmesana bisa diaturkan ya. Nanti Bapak, Ibu jangan lupa berdoa, tenang ya. Karena sebentar lagi ya hal yang ditunggu ini akan segera hadir ya. Tenang ya Ibu ya, persiapan dengan baik. Bapak juga nih Pak nih. Bu. Iya, pasti ya, semoga lancar ya. Kita berdoa yang terbaik ya. Astungkara Bu, bebidan. Yuk, Niki Pak nih, Ibu. Ya. Setelah melakukan pemeriksaan, selanjutnya kita akan melakukan pendokumentasian. Nah, pendokumentasian ini selain dengan melakukan wawancara langsung untuk data subjektif, kita bisa ambil juga di buku KIA untuk riwayat pemeriksaannya. Kemudian untuk pemantauan lebih lanjut, karena pasien sudah memasuki fase aktif, kita bisa lakukan pemantauan menggunakan pantograf WHO. Salah satu asuhan di kala 1 yang bisa kita berikan kepada klien atau ibu infartu adalah cara untuk mengelola nafas, kemudian mengelola kontraksi dengan teknik relaksasi, sehingga kontraksi atau gelombang rahim bisa dirasakan dan diterima dengan baik, dan justru akan menjadi energi yang membuat dia lebih nyaman dan lebih rileks pada saat kontraksi, yaitu dengan teknik relaksasi atau hypnobirthing dan dikombinasi menggunakan aromaterapi rilis. Ibu silakan bisa diturunkan sebentar maskernya. Ibu bisa hirup dulu dengan rileks, mohon maaf Ibu ya. Oke, tarik nafas senang, rileks, dan rasakan aromanya lebih nyaman. Semakin Ibu tarik nafas, rasakan lebih lega. Nah, sekarang Ibu tetap tenang, nyaman. Ibu rasakan nafasnya lebih tenang. Rasakan nafas yang mengalir, memberikan energi dan oksigen ke seluruh tubuh, terutama ke dalam rahim. Setiap Ibu rasakan ada gerakan bayi dari dalam rahim, justru membuat Ibu semakin nyaman. Ketika Ibu rasakan kontraksi atau pijatan lembut dari belakang, pinggang hingga ke depan, ini adalah kekuatan terbesar yang akan mendukung tubuh Ibu, membuat Ibu semakin siap untuk bertemu dengan bayi Ibu, membuat Ibu semakin nyaman dan semakin rileks. Bagus sekali. Tetap rileks dan tetap nyaman, bagus sekali. Rasakan nafas dan selaraskan dengan kontraksi. Semuanya mendukung Ibu. Ibu semakin bahagia, Ibu semakin siap. Bagus sekali. Bagus sekali.
Bagus sekali, rasakan lebih nyaman, lebih tenang. Bagus sekali. Iya, bagus sekali. Tenang, tenang, rileks. Iya. Oke, silakan Ibu perlahan buka matanya. Gimana Ibu, rasanya lebih nyaman? Ya, Ibu bisa lakukan seperti ini ya. Nah, ketika Ibu melakukan kontraksi, apapun Ibu bisa lakukan. Yang penting Ibu tetap kelola nafas, Ibu tetap tenang, dan Ibu tambah bahagia karena sebentar lagi ketemu adik ya. Nih, silakan. Nah, Bapak, nanti Bapak bisa dampingi Ibu Pak nih. Nanti seperti yang saya lakukan tadi ya. Bapak bisa ajarkan Ibu, ingatkan Ibu ya, kasih minum ya. Nanti boleh dampingi Ibu untuk ke kamar mandi untuk kencing ya. Nah, Ibu di sini dulu. Nanti saya akan catat di pendokumentasian sebentar ya. Ya, silakan Ibu. Ibu bisa istirahat dulu sebelum kontraksi bertambah kuat ya. Gimana Ibu? Duduk di bola lebih nyaman? Nyaman sekali. Ya, nah ini bisa membantu Ibu ya untuk tetap rileks ya. Karena otot-otot di bawah ya, terutama di jalan kaki nanti akan lebih rileks, memudahkan kepala bayi turun Ibu ya. Ya, sekarang saya bantu melakukan sedikit pemijatan Ibu ya. Maaf ya, Ibu. Lebih nyaman Ibu? Nyaman sekali, Bu. Ya, tetap rileks Ibu ya, atur nafas. Nih, bagus sekali. Ada kontraksi Ibu? Iya, Bu. Ya, silakan atur nafas dengan tenang. Nih, bagus. Bagus sekali. Ya. Rileks nyaman Ibu nih. Ibu bisa dengarkan musiknya biar lebih tenang Ibu ya. Nih. Bagus sekali Ibu. Ya. Bagus sekali. Nih. Nah, sekarang Ibu minum Ibu ya. Ibu, ini kontraksinya sudah mulai berkurang Ibu ya. Nah, silakan Ibu minum dulu. Ya. Oke. Nah, sekarang saya akan membantu menggunakan aromaterapi, menggunakan Clariset. Clariset adalah salah satu aromaterapi yang membantu untuk merilekskan otot-otot jalan lahir, kemudian membantu untuk meningkatkan kontraksi dan mempercepat penurunan kepala. Mohon maaf Ibu ya. Terima kasih Bu nih. Memberikan akupressor di titik-titik tulang belakang sehingga tulang belakang menjadi lebih rileks, tulang ekor rileks, otot dan ligamen di sekitar panggul menjadi lebih rileks sehingga mempermudah penurunan kepala. Rileks sekali, Bu. Iya, tetap ya, nafas kontraksinya gimana Ibu? Semakin sering? Iya, Ya, bagus sekali. Nah, semoga lebih cepat ya nanti lahirannya Bu. Melakukan gerakan optimalisasi posisi bayi sehingga membantu mengoptimalkan posisi janin, mempercepat penurunan kepala dan membuat otot-otot panggul menjadi lebih rileks. Nah, semakin rileks, Bu. Ini bagus sekali Bu. Kemudian menggunakan gerakan namanya double hip squeeze untuk membantu membuka pintu bawah panggul karena kepala bayi sudah berada di HODS 2+ dan pembukaan sudah pembukaan 7. Ibu, ketika saya dorong, Ibu tahan ya. Kita pastikan menekan tulang duduk, kemudian tulang duduknya ditekan, dorong dan buka.
dorong, buka. Lakukan akupresur. Oke, kontraksinya gimana Ibu? Semakin sering? Semakin sering ini Bu. Oke, bagus Ibu. Nyaman ya Bu. Ya. Ibu, tadi Ibu udah ada kencing? Sudah Ibu. Oke, gimana kencingnya, lancar? Lancar Bu. Kok sekarang gini ya? Kayaknya ada yang mendorong di perut saya. Udah mulai ngedan ya? Iya. Udah pengen BAB rasanya? Iya. Oke, kalau gitu kita bangun, kita coba cek di tempat tidurnya. Baik. Saya pastikan. Udah ini banget rasanya? Udah Iya, nggak bisa tahan ya? udah. Oke, yuk kita ke tempat tidur. Baik, sebelum kita melakukan pertolongan persalinan, kita menyiapkan dulu perlengkapan, ruangan, bahan-bahan esensial yang memang diperlukan untuk pertolongan persalinan. Kita mulai dari tempat, persiapkan bed dapur yang rapi dan bersih, kemudian APD lengkap untuk pertolongan persalinan seperti celemek, kemudian ada face shield atau kacamata Google, ada penutup kepala, masker. Setelah itu kita lanjutkan dengan persiapan pakaian ibu, ada kain, pembalut, celana dalam, duk, kemudian ada sarung tangan. Nah, setelah itu kita persiapkan juga 3 handuk besar, 3 handuk untuk membantu nanti pertolongan resusitasi bayi, ada selimut bayi. Kemudian kita persiapkan alat-alat untuk pertolongan persalinan, ada partuset lengkap, kemudian hecting set, air klorin 0,5%, air DTT, funduskup, obat-obat yang esensial seperti ada oksitosin 10 international unit, kemudian ada lidocaine 2 mili, ada spike, ada betadine, kemudian benang, ada bengkok, setelah itu ada tong sampah, ada funduskup, kemudian ada periuk untuk menyimpan ari-ari, pembalut untuk ibu. Setelah itu kita bisa gunakan klem atau atau benang tali pusat. Bed yang datar, nyaman dan bersih, ada underpad sebagai alas, kemudian lampu, ada jam terpenting untuk memastikan waktu, kemudian oksigen, tabung oksigen yang berisi oksigen untuk melakukan pertolongan. Kemudian ada sampah, mulai dari ada sampah linen ibu, ada sampah infeksius, kemudian ada sampah non-infeksi atau sampah medis dan non-medis. Selain itu, pada saat pertolongan nanti setelah menggunakan APD kita untuk asuhan bayi baru lahir, kita persiapkan tempat yang datar, rata, hangat. Kemudian ada lampu atau radiant heater dengan jarak 60 cm, 60 watt. Setelah itu kita persiapkan pakaian bayi, ada timbangan untuk mengukur berat badan dan panjang batang menggunakan timbangan digital. Nah, untuk perlengkapan obat-obat esensial, kita bisa menggunakan salep mata, profilaksis, kemudian ada vitamin K 1 mg, termometer, ada HAS steril, dan vaksin hepatitis B. Aduh bu, belum ada sakit. Gimana, Ibu? Udah mau ngedan nih ibu, udah Oke. mau keluar. Gimana Ibu? Coba atur nafas dulu, Ibu tenang, relax, saya periksa dulu ya. Nah, berikutnya kita mengenali tanda gejala kala 2, yaitu 1, Ibu merasakan ada dorongan kuat untuk meneran, yang kemudian Ibu merasakan ada regangan yang semakin kuat di perineum, kemudian kita perhatikan vulva semakin membuka dan perineum sphincter abi juga membuka. Aduh bu, ampun ibu, Iya, Ibu tenang ya, tetap kelola nafas dengan baik. Kemudian kita menyiapkan pertolongan persalinan. Letakkan kain bersih di bawah perut Ibu. Ibu, saya letakkan handuk Ibu nih. Ibu relax cepat nih. Kemudian kita nyalakan lampu 60 watt dengan jarak 60 cm. Setelah itu kita siapkan oksitosin. Siapkan oksitosin dan patahkan. Kemudian kita siapkan
Sprite 3 cc dan letakkan di partus set. Kemudian kita gunakan celemek. Gunakan facial. Sepatu boot. Dan lakukan cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita menggunakan satu sarung tangan. Oke. Kemudian kita menyedot oksitosin. Sedot oksitosin sebanyak 0,5 ml. Kemudian setengah koher kita keluarkan dan tutup kembali partus set. Ya, kita membersihkan pulpa. Ibu, mohon maaf nih, bisa Ibu angkat sedikit botolnya ya. Saya akan membersihkan genitalia Ibu. Ibu tetap tenang nih Bu. Oke, kemudian kita buka labia mayor. Ibu, saya izin ya membersihkan. Kita mulai dari atas ke bawah di sisi kanan. Kemudian di sisi kiri dari dalam keluar. Kemudian selanjutnya dari atas ke bawah. Sebelum kita melakukan pemeriksaan dalam, kita lakukan inspeksi dulu pada vulva dan vagina. Di vulva kita lihat terdapat pengeluaran lendir bercampur darah, kemudian tidak ada sikatri, tidak ada varises, tidak ada odem, tidak ada tanda-tanda infeksi seperti merah dan bengkak. Kemudian di vagina kita mulai raba, tidak ada skibala, kemudian tidak ada pembengkakan kelenjar Bartholin dan cranial skin, tidak ada tumor dan massa. Kemudian kita raba di porsio sudah tidak teraba, pembukaannya sudah lengkap. Kemudian effisementnya 100%, nah selaput ketubannya masih utuh. Kemudian presentasi kepala, denominator, ubun-ubun kecilnya sudah di depan, molasenya endol, penurunannya di HOTS 3 dan station 0. Tidak teraba bagian kecil atau tali pusat, dan pemeriksaan panggul, kesan panggulnya normal. Ibu selamat nih, niki pembukanya sudah lengkap, kepalanya sudah turun, sudah di bawah.
sekarang dia akan bantu untuk pemecahan selaput ketuban ya dengan tindakan amniotomi. Ibu tetap rileks ya. Nanti kalau kontraksinya sudah mulai hilang, nanti ibu bisa katakan nih ibu nge. Ibu, sekarang saya akan lakukan tindakan amniotomi, yaitu untuk membantu memecahkan selaput ketuban sehingga mempercepat penurunan kepala. Ibu rileks nih ibu nge. Menggunakan tangan kiri untuk mengambil setengah kohor dari patuset. Kemudian setengah kohor ini akan masuk menyusuri melalui tangan kanan dan sampai ujung setengah kohor bertemu dengan ujung jari telunjuk di tangan kanan. Kemudian tangan kiri menyentuh perut ibu untuk memastikan bahwa kontraksi sudah mulai menurun atau berkurang. Ibu, kontraksinya sudah mulai hilang ibu nge. Ya, sekarang kita putar setengah kohor. Ujung setengah kohor kita torehkan di selaput ketuban. Oke ibu, ya selaput ketubannya sudah ini ya sudah pecah, air ketubannya sudah keluar ibu ya. Air ketubannya warnanya jernih ibu nge. Aduh bagus sekali. Kemudian pastikan tidak terdapat tali pusat di sekitar leher bayi. Tangan kanan dan ketuban sudah keluar warna jernih. Ibu tetap rileks ibu ya, atur nafasnya dengan baik. Kemudian kita bersihkan, buang kapas di sampah medis. Kemudian celupkan di air klorin, rendam. Setelah itu tangan kita basuh dan kemudian dibuang di sarung tangan, kita buang di sampah. Kita cuci tangan. Setelah kita cuci tangan, kita lakukan penghitungan detak jantung janin menggunakan pulsoscope karena letak punggung bayi berada di sebelah kiri ibu. Kemudian kita lakukan penghitungan selama 1 menit dengan memegang jari tangan, pergelangan tangan ibu, dan kita lihat selama 1 menit. Hitung selama 1 menit. Selama 1 menit didapatkan detak jantung janin ibu 140 kali per menit, teratur dan reguler, kuat. Ibu, dia akan sampaikan hasil pemeriksaan. Ibu selamat ya, Niki sudah pembukaan lengkap ya ibu ya. Dan sebentar lagi akan memasuki proses persalinan. Nah, dari semua hasil pemeriksaan semuanya bagus, detak jantung bayinya bagus, kontraksi ibu juga ada kuat ya. Penurunan kepala bayi juga bagus, pembukaannya juga sudah mengikuti. Nah, sekarang kita akan bersiap untuk ke proses persalinan. Nanti jika kontraksinya sudah hilang, nanti ibu bisa minum, bapaknya bisa dibantu kasih ibu minum. Tugasnya adalah mengelola nafas dengan baik ya, agar nanti ibu bisa tenang ya. Kemudian nanti pada saat selesai atau hilangnya kontraksi, jika ibu ingin istirahat boleh istirahat nih bu. Nah, untuk posisi ibu nyaman dengan posisi seperti ini? Nyaman bu. Nyaman nih. Nanti ketika sudah mulai ada dorongan yang kuat untuk mengedang ya, seperti BAB, dan ibu dorong nanti di bagian anus nih atau di bagian rektumnya. Nah, ibu nanti akan saya bimbing ya. Ibu mengedang dengan dorongan yang memang ibu rasakan dari dalam ya, tidak membuat-buat. Ibu nih, Ya. ibu jelas ibu? Nih. Nih, sekarang kita tunggu dulu kontraksinya ibu ya. Bapak nanti dibantu ya, bapak bisa kasih minum bapak nih. Aduh bu, ini sakitnya keras sekali nih bu, udah mau BAB. Ya, nih, ya, oke ibu bagus ibu. Di bawah, Nih. di bawah bu. Letakkan handuk kembali di bawah perut ibu. Kemudian, oke bagus sekali bu. Kepala semakin turun.
Kepala berada di depan vulva 5-6 cm. Selanjutnya Ibu silakan angkat sedikit bokongnya Ibu nggih. Letakkan kain sepertiga di pantat Ibu. Buka perkuset. Gunakan sarung tangan. Kemudian Ibu silakan kembali Ibu, tarik nafasnya Ibu, angkat tekuk sedikit lututnya Ibu. Oke, kepala bayi sudah tampak 5-6 cm di depan vulva. Sekarang posisi tangan kanan stand menggunakan kain menahan perineum, kemudian tangan kiri posisi berada di ubun-ubun untuk mempertahankan posisi defleksi. Oke Ibu, bagus sekali Ibu, ambil nafasnya lebih dalam dan panjang Ibu nge. Oke, rasakan tahanan di bawah. Oke, bagus Ibu. Iya, kepala Ibu, kepala bayinya semakin maju Ibu, bagus sekali Ibu. Aduh, bagus sekali, pintar sekali Ibu. Pintar sekali Ibu. Pintar sekali. Nah, sekarang pelan-pelan nafasnya Bu, pelan-pelan. Iya. Ya, oke, kepalanya sudah lahir Ibu. Ibu relax dulu, pelan nafasnya sudah. Nah, kepala bayi sudah lahir. Kemudian kita pastikan apakah ada belitan. Tidak ada belitan tali pusat. Jika ada belitan tali pusat, kalau ada belitannya 1 kita bisa longgarkan. Jika ada belitannya 2, bisa klem di 2 tempat dan kita bisa gunting di antara kedua kleman tersebut. Oke, ini tidak ada belitan tali pusat. Kita akan tunggu secara spontan bayi melakukan putaran paksi luar. Oke. Jika bayi sudah melakukan putaran paksi luar, setelah kepala lahir, sekarang saatnya untuk melahirkan bahu. Setelah putaran paksi luar selesai, pegang kepala bayi secara biparietal. Kemudian ibu bisa meneran Ibu nge. Sekarang ada sakit Ibu nge, silakan meneran dengan nyaman Ibu ya, mengeran dengan lembut. Gerakkan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depannya muncul di arkus pubis, di bawah arkus pubis. Dan kemudian gerakkan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Kemudian lahirkan badan dan tungkai. Setelah kedua bahu lahir, geser tangan untuk menopang kepala dan bahu. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan, siku, hingga lahirlah badan. Setelah semua tubuhnya lahir, pastikan posisi telunjuk berada di antara kaki. Setelah lahir bayi, pastikan kedua jempol ini mengapit di antara kedua kaki. Kemudian letakkan bayi di atas perut ibu. Ibu selamat nge, bayi sudah lahir pukul 10 pagi. Jenis kelaminnya laki-laki Ibu nge. Oke, bayinya menangis kuat, warna kulitnya kemerahan. Duh, selamat Ibu. Kemudian kita hangatkan bayi. Kemudian kita keringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh kecuali tangannya tanpa membersihkan vernik. Kita keringkan. Oke, setelah itu kita ganti handuk yang basah tadi. Oke. Setelah 2 menit, kemudian kita pastikan uterus tidak ada janin kedua dan tinggi fundus uteris sepusat. Ibu sekarang saya akan melakukan suntikan oksitosin di paha kanan Ibu. Tujuannya adalah untuk membantu kelahiran plasenta dan mencegah terjadinya perdarahan. Ibu dipegang bayinya Ibu ya. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, kita suntikan oksitosin 10 unit secara intramuskuler di perbatasan sepertiga bawah dan tengah lateral paha atau aspektus lateralis. Ibu, saya izin suntikan ya. Ibu, ya, kita lakukan aspirasi kemudian kita suntikan. Nah, Ibu nge. Nah, setelah 2 menit kita akan raba tali pusat
Kemudian kita akan melakukan pemotongan tali pusat dengan jarak kurang lebih 2-3 cm dari pangkal. Kemudian kita klem. Kemudian kita urut kurang lebih 5 cm dari jarak klem pertama. Selanjutnya kita potong. Tali pusat. Oke. Kita pindahkan. Nah, sekarang ibu, ini adiknya. Nah, sekarang saya akan pindahkan adik di dada ibu nih. Ibu lihat adiknya ibu. Gimana ibu, bahagia ibu? Ya. Oke, saya pakaikan topi ibu ya. Nah, sekarang ibu dan Bade akan melakukan kontak kulit nih ibu ya. Oke. Sekarang ibu melakukan IMD, jadi bayi ibu akan terkurang di dada ibu untuk kontak kulit ibu dengan bayi ya. Nah, ibu bisa pegang adik, nanti pelan-pelan adik akan meraih puting ibu ya. Nah, sekarang saya akan selimuti ibu sama adik biar tetap hangat ibu ya. Oke. Nah, nanti selama kurang lebih 1 jam ibu akan melakukan proses IMD ini, dan biasanya sekitar 30-60 menit. Jika sudah berhasil, dia akan langsung menyusu di payudara ibu. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan manajemen aktif skala 3. Kita akan pindahkan klem 5-6 cm di depan vulva. Kemudian satu posisi tangan kiri adalah dorsokranial untuk mencegah terjadinya inversi uteri, berada di perut bagian bawah ibu. Kita akan lihat tanda-tanda lahirnya plasenta. Nah, setelah uterus berkontraksi, ibu gimana? Ada rasa sakit lagi di perutnya ibu? Ada nih. Nanti ibu nggak usah ngeden terlalu kuat ya, karena kita akan melahirkan plasenta. Ibu cukup seperti batuk-batuk saja. Kemudian posisi tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan lain mendorong ke uterus atau dorsokranial secara hati-hati agar tidak jadi inversi uteri. Nah, selanjutnya sudah mulai tampak plasenta berada di depan vagina. Kemudian satu tangan posisikan tangan untuk menyambut kelahiran plasenta. Nah, ibu, plasentanya akan segera lahir. Ibu, silakan seperti batuk-batuk aja ibu ya. Oke, pelan-pelan kita putar plasenta searah jarum jam dengan lembut. Nah, pelan. Kemudian selaput ketubannya ikut terpilih dan lahirlah plasenta. Plasenta lahir pukul 10.15. Ibu, plasentanya lahir lengkap. Nah, sekarang saya akan lakukan masas di perut bagian bawah ibu. Nah, ibu bisa rasakan ya, bagian perut bawah ini agak sedikit mengeras. Nah, inilah artinya kontraksinya baik. Nanti ibu bisa lakukan masas. Nah, coba ibu, saya minta tangannya ibu. Nah, letakkan di perut ini di bagian bawah. Sekarang ibu masas dengan lembut searah jarum jam. Nah, ibu raba kan ini agak mengeras. Yeah. Nah, inilah artinya kontraksinya bagus ya. Nih, ibu paham ibu? Yeah. Ya. Sekarang kita menilai keadaan plasenta. Kita lihat selaput amnion dan korionnya utuh, lengkap. Kemudian kita lihat di bagian maternal. Kita lihat di bagian maternal mulai dari kotiledonnya lengkap. Kemudian tidak ada pengapuran atau kalsifikasi. Selanjutnya kita nilai di bagian fetal. Insersi tali pusat berada di sentral atau di tengah. Kemudian kita lakukan rasangan taktil. Selanjutnya kita akan masukkan plasenta ke dalam periuk. Kata ini plasenta adiknya Pak G. Nah, selanjutnya kita akan menilai adanya perdarahan. Setelah kita memeriksa tadi kelengkapan plasenta dari sisi maternal dan fetal, selanjutnya kita akan mengevaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum.
Nah, kita akan lihat, Ibu. Mohon maaf Ibu ya, saya akan lihat dulu apakah ada robekan atau tidak. Nah, kita nilai adanya robekan atau laserasi di jalan lahir. Kita nilai menggunakan kapas. Nah, ternyata ada sedikit laserasi di mukosa vagina dan di kulit perineum atau grade 1 dan perdarahannya tidak aktif. Ya, kita akan bersihkan tangan di larutan klorin. Darah-darah bersihkan, selanjutnya kita bilas di air DTT. Setelah itu kita keringkan menggunakan handuk pribadi. Selanjutnya kita akan menilai kontraksi. Kita raba, oke, kontraksinya baik, terusnya globuler. Ibu silakan Ibu sambil Ibu Ibu massage perutnya Ibu searah jarum jam. Kemudian kita periksa kandung kemihnya tidak penuh. Ibu kalau ada keinginan kencing Ibu bilang Ibu Nah, selanjutnya kita menilai perdarahan tidak aktif. Nah, Bapak Ibu, nah kita akan menilai kontraksi itu baik. Caranya adalah Ibu atau Bapak ya bisa melakukan massage secara lembut ya searah jarum jam. Nah, coba Bapak, nah silakan Bapak letakkan tangannya di perut Ibu. Nah, Bapak rasakan kan ini bagian keras, di bagian bawah. Nah, inilah rahim yang memang sudah berkontraksi dengan baik, Ibu nanti menyusui adik, kemudian dengan melakukan massase dengan lembut, ini akan membantu mencegah terjadinya perdarahan dan mempercepat terjadinya pemulihan otot-otot rahim. Nah, selanjutnya kita akan menilai keadaan umum Ibu dan bayi. Ibu, bagaimana kondisinya? Ya, Ibu tidak ada lemas kan? Tidak nih. Ibu izin saya akan memeriksakan keadaan Ibu. Silakan Ibu jepit di ketiaknya ya, saya bantu pem dulu. Setelah itu saya tensi Ibu Ibu kalau mau minum Bapak boleh dibantu dikasih Ibu minum. Saya tensi Ibu ya. Ibu tensinya normal Ibu 110/70. Selanjutnya kita periksa nadi Ibu selama 1 menit. Nadi yang didapatkan 84 kali per menit. Ibu suhunya 37 derajat Celcius. Nah, Ibu secara umum kondisi Ibu baik nih, Ibu boleh minum ya, Bapak boleh dikasih Ibunya minum. Nah, sekarang selanjutnya kita akan menilai keadaan umum bayi. Bayi bernafas dengan baik, kemudian sudah mulai ada tanda-tanda menyusu, sudah mulai mengeluarkan air liur dan menggerakkan bibirnya ke arah putih Ibu. Sekarang tempatkan semua peralatan. Peralatan di klorin. Setelah itu spike kita letakkan di tempat spike. Selanjutnya kita akan lakukan dekontaminasi dengan larutan klorin 0,5%. Kita bersihkan semua. Ibu, mohon maaf angkat sedikit ya. Kemudian kita bersihkan dengan larutan klorin. Kita bersihkan bed dan di lingkungan Ibu. Sekarang kita bersihkan Ibu menggunakan air DTT. Ibu, saya akan bersihkan Ibu
Angkat sedikit bokongnya, Ibu. Sekarang saya akan kenakan pembalut. Bu, silakan angkat sedikit bokongnya. Oke. Menggunakan celana dalam. Ya. Dan kain kita ganti. Angkat sedikit bokongnya, Ibu. Kainnya saya angkat sedikit, Ibu nge. Ibu pegang adiknya nge. Ya. Akan di sampah linen. Kemudian cuci kedua sarung tangan di lempar klorin. Setelah itu kita buka sarung tangan dan buang. Kemudian kita cuci tangan. Setelah kita cuci tangan, kita gunakan sarung tangan kembali untuk melakukan asuhan bayi baru lahir untuk pemeriksaan fisik dalam 1 jam pertama. Ibu, saya minta izin ya Bapak, saya akan lakukan pemeriksaan untuk adik bayinya dan perawatan untuk bayi baru lahir ya. Enggak. Saya pindahkan dulu Ibu ya, karena akan melakukan pemeriksaan. Ibu bisa miring, boleh sambil makan atau minum ya. Bapak boleh ikut ke ruang bayi karena adik akan dilakukan pemeriksaan dan penyuntikan vitamin K. Selanjutnya kita akan melakukan asuhan bayi baru lahir. Kita nilai keadaan umum bayi. Nah, kita lihat postur tubuh bayi normal, gerak bayi aktif. Kita akan lakukan pemeriksaan antropometri. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan antropometri, diawali dengan penimbangan berat badan dan panjang badan. Kita on-kan dulu. Dek, ditimbang ya. Bapak bisa lihat. Bu. Ya. Oke. Berat badan adik 3,2 kilo, 3.200 gram. Kemudian panjangnya 50 cm. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan fisik. Kita akan melakukan pengukuran pada lingkar kepala. Nih, adik permisi nih. Lingkar kepala bayi 33 cm. Kemudian kita akan melakukan pengukuran di lingkar dada. Lingkar dada 32 cm. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan tanda vital. Kita periksa suhu adiknya. Permisi adik ya. Kemudian
kita lihat pernapasan bayi, tidak ada pernapasan cuping hidung. Pernapasan bayi 40 kali per menit. Kemudian respirasi, kemudian nadi. Kita bisa gunakan stetoskop. Nadi 110 kali per menit. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Kita mulai dari kepala. Kepala tidak ada sepal hematum, tidak ada kaput succedaneum. Kemudian kita lihat di wajah. Wajah tidak bengkak, tidak pucat, tidak ada kelainan. Mata tidak ada kelainan juga atau kelainan kongenital, tidak ada pengeluaran di mata. Daun telinga juga normal, tidak terlipat. Kemudian mulut bayi, kita lihat mulut tidak ada celah bibir, normal, langit-langit atau palatumnya utuh. Refleks sapnya kuat sekali. Kita lihat leher kita raba, tidak ada kelainan, tidak ada bendungan vena jugularis, tidak ada pembengkakan kleinnya limfe. Kemudian kulit, warna kulitnya merah. Kemudian lanugonya dia banyak. Setelah itu di dada dan di aksila atau ketiak. Dada tidak ada retraksi, tidak ada kelainan. Kemudian di abdomen tidak ada pembesaran, semuanya normal. Tali pusat pun tidak ada perdarahan. Kemudian kita lihat di punggung. Kita miringkan sedikit bayi, punggung tidak ada kelainan atau spina bifida, semuanya normal. Kemudian di genitalia, karena jenis kelaminnya laki-laki, kita lihat lubang uretra. Adiknya kencing, adiknya sudah kencing. Kemudian sudah BAB atau mengeluarkan mekonium. Setelah itu testisnya kita pegang, sudah turun ke skrotum keduanya, lubang uretranya, lubang anus karena bayinya sudah BAB, sudah mengeluarkan mekonium, jadi anusnya positif. Kemudian kita lihat di kaki, kakinya tidak ada kelainan kongenital, gerak tangan dan kakinya aktif, garis telapak tangan dan kakinya banyak, semuanya baik. Kemudian di tangan juga sama, gerak tangannya aktif, jumlah jari-jari lengkap, semuanya normal. Sekarang kita akan memakaikan adik pakaian, melakukan penyuntikan vitamin K. Kita lepaskan ampulnya, kemudian tarik. Vitamin K 1 mg kita suntikkan sebanyak 0,5 ml. Kita suntikkan di paha kiri bayi, di sepertiga paha anterolateral. Bapak, saya izin suntikkan ya, adik. Tante suntikkan vitamin K-nya nih. Bukan aspirasi, iya. Oke. Nah, setelah dilakukan perawatan 1 jam pertama, bayi akan dilakukan rawat gabung bersama ibunya dan siap disusui kembali. Nah, sekarang untuk asuhan kala 4, kita akan melakukan pemantauan 2 jam postpartum yang kita nilai adalah suhu ibu, kemudian nadi, tekanan darah, kemudian tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, kemudian jumlah urin, dan ada perdarahan atau tidak. Ibu, selamat siang. Bagaimana Ibu? Wah, sudah mau ya? Bagus menyusuinya Bung Ye. Nah, selamat Ibu Ye. Gimana kondisinya Ibu? Sehat? Iya. Sudah makan tadi Ibu? Sudah. Sudah ya. Oke. Tadi Ibu sudah ada kencing? Sudah nih. Nah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada Ibu. Nah, bisa ditidurin dulu adiknya nih. Saya bantu ya. Adik Bu ya, dulu sebentar ya. Saya cek tes suhunya dulu Bu nih. Iya. Silakan dijahit Ibu nih. Lihat tensi Ibu ya.
pusing Ibu? Tidak. Oke Ibu, tekan darahnya 110/80 normal Ibu nge. Selanjutnya saya akan lakukan, sekarang saya akan lakukan pemeriksaan pada nadi Ibu nih. Pemeriksaan selama 1 menit. Tadi adiknya kuat menyusuinya Ibu. Ya, itu bagus sekali ya. Oke. Ya, nadi sebesar 84 kali per menit. Oke, silakan suhunya minta Ibu. Oke, suhunya 37 derajat Celcius. Ibu, mohon maaf ya, saya cek dulu perutnya. Tadi Ibu sudah rutin melakukan masas pada perutnya? Sudah ya. Nah, pada saat Ibu menyusui kan Ibu ngerasa juga mulus-mulus perutnya nih. Ya, itu artinya kontraksi nih. Jadinya kalau ada kontraksi pada rahim Ibu, itu akan bagus sekali untuk bisa pemulihan rahim dan mencegah terjadinya perdarahan ya. Jadi dengan menyusui, kemudian dengan melakukan masas itu akan membantu. Jangan cek dulu Ibu nih. Mohon maaf ya. Tinggi fundus uteri, 2 jari bawah pusat. Kemudian kandung kemihnya tidak penuh. Ibu udah kencing tadi ya. Gimana kencingnya banyak Ibu? Warnanya gimana? Jernih? Jernih. Nanti Ibu silakan minum air, makan silakan ya, karena menyusui apalagi habis lahiran pasti lebih butuh tenaga ya. Nih, sekarang Ibu yang izin akan memeriksa ininya nih, pembalutnya untuk menilai seberapa banyak sudah pengeluaran darahnya ya. Bisa ditekuk kakinya Ibu. Iya, mohon maaf Ibu ya, saya buka sedikit pembalutnya. Maaf ya Bu ya. Iya, tidak ada perdarahan, kemudian kurang lebih darahnya keluar 50 cc. Oke, silakan Ibu duduk. Nah Ibu, nanti silakan dilanjutkan untuk menyusuinya. Untuk di 2 jam pertama ini ya, Ibu lanjutkan menyusui. Kemudian jika bayi sudah tertidur, Ibu beristirahat saja. Nanti akan dilanjutkan dengan pemberian suplemen vitamin A untuk Ibu. Oke. Nah nanti jika Ibu ada merasa pusing, merasa lemas atau keluar darah yang banyak, nanti bisa Ibu panggil kami. Oke. Nah setelah Ibu beristirahat, saya akan ambil bayi Ibu. Ya. Selanjutnya, setelah semua asuhan dilakukan, nah asuhan kala 4 tadi bisa dilakukan pendokumentasiannya di lembar belakang patogram, yaitu di menit pertama 15 menit setelah lahir plasenta dan dilakukan di menit kedua setiap 30 menit pemantauan. Terima kasih.